Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ian Adi Gunawan. Saya mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Aluleo dari Peminatan Kesehatan Lingkungan. Oke, video kali ini akan membahas tentang antropometri, food recall 24 jam, dan semi food frequency questionnaire atau semi FFQ. Kita mulai dari yang pertama tentang antropometri. Secara harfiah, kata antropometri berasal dari bahasa Yunani, yaitu anthropos yang berarti manusia dan metrik yang berarti ukuran. Jadi, antropometri adalah ukuran tubuh manusia. Sedangkan secara definisinya, antropometri adalah studi yang mempelajari tentang ukuran tubuh manusia. Saat ini, antropometri banyak digunakan untuk keperluan berbagai keilmuan, baik dari ilmu kesehatan maupun di luar ilmu kesehatan. Misalnya tentang ergonomi pada kesehatan kerja dan lain sebagainya. Praktikum kali ini terdapat 3 parameter pengukuran untuk antropometri. Yang pertama tinggi badan, yang kedua berat badan, yang ketiga lingkar lengan atas. Untuk alat dan bahannya, tinggi badan itu menggunakan alat mikrotois, berat badan menggunakan timbangan berat badan, dan lingkar lengan atas menggunakan pita lila. Berikutnya adalah penentuan indeks massa tubuh atau IMT. Untuk menentukan IMT, menggunakan perhitungan IMT sama dengan berat badan dalam satuan kilogram diper dengan tinggi badan dalam satuan meter. Tinggi badannya dikuadratkan. Adapun untuk kategori pengukuran IMT, ada 4 kategori. Jika hasil dari IMT yang didapatkan di bawah dari 18, maka itu tergolong dalam berat badan kurang. Jika hasil yang didapatkan 18,5 sampai dengan 22,9, itu terkategori dalam berat badan normal. Bila 23 sampai 29,9 itu adalah hasil yang didapatkan, maka tergolong dalam kategori berat badan berlebih. Jika hasil yang didapatkan 30 ke atas, maka tergolong dalam kategori obesitas. Contoh pengukuran IMT. Misalnya seorang responden memiliki tinggi badan 161 cm, berat badan 50 kg. Langkah yang harus kita perhatikan pertama adalah mengkonversi angka tinggi badannya. Misalnya 161 cm kita konversi ke meter, jadi 1,61 meter. Sekarang tinggal kita masukkan ke dalam perhitungannya. IMT sama dengan 50 kg diper dengan 1,61 meter kuadrat. Hasil yang didapatkan adalah 19,28. Hasil ini terkategori dalam berat badan normal karena melebihi di atas 18. Berikutnya adalah tentang food recall 24 jam. Metode recall 24 jam atau sering disebut metode recall adalah cara mengukur asupan gizi pada individu dalam sehari. Metode ini dilakukan dengan menanyakan makanan yang telah dikonsumsi dalam 24 jam yang lalu, mulai dari bangun tidur pada pagi hari sampai tidur lagi pada malam hari. Jadi pada praktikum ini dilakukan selama 2 hari, dan praktikum ini pula dilakukan dalam bulan puasa, jadi yang ditanyakan hanya pada jam berbuka dan jam sahur saja.
Dari hasil wawancara yang dilakukan selama 2 hari tadi, diperoleh hasil bahwa total energi si responden adalah 1937,3, proteinnya 67,3, lemak 80,7, dan karbohidrat 240,5. Angka ini didapatkan dari hasil konversi dari aplikasi NutriSurvey. Kemudian selanjutnya kita tentukan lagi perbandingannya sesuai dengan ketetapan dari Menteri Kesehatan. Untuk perbandingan energi itu dibagi 2, protein dibagi 4, lemak dibagi 9, dan karbohidrat dibagi dengan 4. Dari hasil tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa angka kecukupan gizi makanan yang dikonsumsi oleh responden belum memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Berikutnya adalah Semi Food Frequency Questionnaire. Metode ini adalah metode untuk mengetahui atau memperoleh data tentang pola dan kebiasaan makan individu pada kurun waktu tertentu, misalnya per hari, 1 bulan, per minggu, per 6 bulan, ataupun 1 tahun terakhir. Nah, untuk Semi FFQ ini terdapat 2 metode frekuensi makanan, yaitu metode FFQ kualitatif dan metode FFQ semi kuantitatif. Ini adalah contoh daftar bahan makanan dari satu responden. Setelah kita mengetahui ukuran porsi dalam bentuk gramnya, kemudian kita konversi lagi ke dalam aplikasi NutriSurvey. Kita sinkronkan dengan keterangan dan kemudian URT-nya. Setelah kita ketahui daftar bahan makanan dari semua responden, berikutnya kita masukkan lagi semua bahan makanan yang dimakan oleh semua responden untuk menentukan interpretasi ataupun keterangan baik atau kurangnya. Kita harus menentukan total, kemudian rata-rata dibagi jumlah responden, kemudian jumlah bahan makanan, dan terakhir adalah skor rata-rata frekuensi konsumsi bahan makanan.